doa selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita explain yang seperti kemarin ya. Contoh yang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ingat, kalau tidak ada kata tepuk, jangan ditepuk. Mari kita mulai explain. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 1, tuh. Oke, ya, harus konsentrasi ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, Miss mau cek kehadiran dulu. Miss akan panggil nama-nama dari daftar absensi berikut. Tolong angkat nama dan katakan hadir. Oke, yang pertama Miss Rasadi. Oke, Abdel Sonafri. Oke, Diana Karen. Oke, berarti hari ini ada 26 siswa yang hadir. Oke, bisa kita mulai pelajarannya? Sudah semangat? Sudah. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Alat musik tradisional. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang lagu daerah. Nah, sebelum ke topik tentang lagu daerah, Miss kita mau coba main games dulu. Siap untuk main games? Ya. Oke. Mulai dari kelompok 1. Silahkan ke depan untuk dari mana asal lagu daerah? Angkat bisa. A, B, C atau D? Ya, kelompok 3. Lagu daerah saja. Berasal dari A, B, C atau D? Ternyata kalian sudah punya pengetahuan dasar tentang lagu daerah. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini mengidentifikasi makna dan keunikan lagu daerah setempat. Apa artinya? Apa maknanya dari sebuah lagu daerah tersebut? Kemudian kita bisa menyimpulkan hubungan antara keunikan lagu daerah yang telah kita pelajari dengan masyarakat pendukungnya, masyarakat setempat. Ya, kemudian melakukan presentasi kesimpulan tentang teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu daerah setempat dengan teknik yang benar dan akan ada perekaman video di sana. Oke, paham ya materi untuk hari ini? Jadi dengan mempelajari materi tersebut bertujuan agar kita bisa mendeskripsikan teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Kemudian akan menumbuhkan sikap percaya diri kita saat bernyanyi. Nah, selain itu ada juga tujuannya menyanyikan lagu daerah sesuai dengan teknik, gaya, dan dialektika atau intonasi kedaerahan. Jadi dengan mempelajari ini manfaatnya akan tumbuh rasa percaya diri, kemudian meningkatkan kemampuan bernyanyi lagu daerah. Sebelumnya, siapa yang sudah pernah bernyanyi lagu daerah? Sudah pernah bernyanyi lagu daerah? Oke, rata-rata semua sudah pernah bernyanyi ya. Oke, berarti sudah ada pengalaman musikalnya. Oke, coba kita dengarkan sekali lagi. Menurut saya sih ya bahasa mereka itu memiliki syair yang berbeda dari lagu-lagu lainnya, nadanya juga berbeda. Juga lagunya seperti mengatakan sebuah pantun menurut saya. Dan menurut pendapat saya sih bisa ya. Oke, terima kasih pendapatnya Jerry. Oke, nah tadi Jericho sudah memberikan tanggapan terhadap video yang barusan kita tonton dan kita juga sudah coba menyanyikan. Lantas, apa yang dimaksud dengan lagu daerah? Kenapa?
lagu daerah itu merupakan lagu yang menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Oke, terima kasih. Berarti ciri-ciri lagu daerah sudah pasti menggunakan bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia, dan menceritakan tentang tempat atau lingkungan dari daerah itu sendiri, ya. Dan lagu daerah ini diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Oke, terima kasih Jericho. Ada contoh-contoh lagu daerah yang ada di Indonesia. Kita lihat yang pertama ada Ampat-Ampat Pisang. Berasal dari mana? Kalimantan. Kemudian ada lagu Anak Kambing Saya. Berasal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada Angin Mamiri, ya, dari Sulawesi Selatan. Nah, jadi lagu tadi memiliki fungsi tersendiri. Ada yang lagunya berfungsi untuk sebagai media bermain, ada berfungsi sebagai media komunikasi, kemudian sebagai sarana upacara adat. Kira-kira lagu yang sebagai media bermain yang mana? Tadi kita sudah tunjukkan contoh. Mana yang lagu untuk media bermain? Ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang. Lagu itu disajikan saat bermain. Tahu lagunya ya? Tahu. Nah, jadi ada juga permain ampar-ampar pisang. Ya. Itu dia. Untuk memahami materi tentang teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah, kita akan merencanakan proyek menyanyikan lagu daerah sesuai dengan teknik dan gaya yang benar dalam bentuk kelompok. Nanti Miss akan bagi kelompoknya, kemudian setiap kelompok memilih lagu yang akan dipresentasikan, yang akan dinyanyikan di pertemuan berikutnya, ya. Oke, nah dalam bernyanyi kita juga harus mempertimbangkan yang namanya teknik vokal. Teknik vokal ini adalah cara agar kita dapat memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar itu terdengar indah. Ada dalam teknik vokal yang pertama namanya artikulasi, yaitu cara pengucapan kata demi kata dalam lirik lagu secara jelas. Jadi ketika mengucapkan liriknya harus diucapkan dengan jelas. Cublak cublak suwang menggelengker, ya, harus jelas. Nah, banyak penyanyi yang menyajikan lagunya dengan frasering yang salah. Contoh ketika teksnya ku akui, tapi dinyanyikan dengan ku akui, ya kan? Jadi seperti itu kedengaran kan kui. Apa sih artinya ku akui? Nggak ada. Jadi harusnya pengucapan yang benar ku akui, ya. Kemudian saat bernyanyi kita juga harus perhatikan yang namanya pernapasan. Pernapasan yang paling baik adalah pernapasan diafragma. Letaknya antara dada dan perut. Di sini ada namanya tulang rusuk. Posisi badan yang benar saat bernyanyi adalah tegak. Ya, kaki boleh dibuka selebar bahu. Oke, yuk kita coba ya. Do re mi fa sol la si do. Sesuai dengan intonasi tadi, tinggi rendahnya nada. Yuk kita coba ya. Do re mi fa sol la si do. Kita nyanyikan soleram ya, sesuai dengan artikulasi yang jelas. Soleram, soleram. Oke, fraseringnya juga. Ya, pemenggalan kata demi kata harus tepat. Soleram anak yang manis. Ya, pemenggalannya harus tepat. Oke, kita kasih intro dulu. Jadi yang kita lakukan barusan menyanyikan lagu Soleram itu jenis yang mana? Jenis yang kelompok. Oke, kelompok apa? Unisono atau vokal group? Unisono. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Miss akan bagikan LKPD-nya. Jadi di sini tuliskan nama kelompoknya, kelas dan anggota siapa saja, ya. Kemudian indikatornya, contoh, judul lagu yang berfungsi sebagai media bermain, judul lagu yang berfungsi sebagai pengiring tari. Sampai di sini mengerti cara mengerjakan LKPD-nya? Oke, dan kelompok 4.
ya peserta didik. Nanti setelah ini kita akan presentasi hasil dari diskusi kelompok kita ya. Silakan dikerjakan. Nama kelompok dulu. Mulai dari ini. Oke. Masing-masing dulu namanya biar nampak yang Oke. Boleh gunakan buku paket seni budaya. Di sana ada banyak kumpulan judul lagu daerah. Silakan pengiring petunjuk Sajojo. diorganisasikan mana lagu daerah yang sebagai pengiring tari, sebagai sarana upacara adat, dan sebagai media pengamat. Dan di sana ada kumpulan lagu daerah. Lagu daerah ada tuh. Ini Bab ada 4. iringan. Ada. Nama kelompok 4, kelas 8, anggota Cut Aurel, Cantika Mutiara, Islam Sadik, Syafa, Dimas Rafi, Steven Yunda. Sebagai media bermain, ampar-ampar pisang, cublak-cublak swing. Sebagai pengiring tari dan pertunjukan Sajojo, Bunga Jumpa. Sebagai sarana upacara adat, musik angklung, Sinangga Tulo. Sebagai media penerangan, Aku Anak Sehat. Oke, yuk. Teknik yang digunakan dalam menyanyi lagu daerah adalah pernapasan, intonasi, artikulasi, frasering, sikap badan. Gaya yang digunakan dalam menyanyi lagu daerah, unisono, dan vokal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Nama kelompok 3, kelas 8 SMP, anggota Alda, Fitri, Juliana, Zaki, Raditya. Sebagai media bermain, juga sueng, ampar-ampar pisang, anak kambing saya. Lagu daerah sebagai pengiring tari Sajojo, Sinangga Tulo. Sebagai sarana upacara adat, gondang. Sebagai media penerangan, Aku Anak Sehat, tik-tik-tik bunyi hujan. Teknik yang digunakan dalam bernyanyi lagu daerah adalah pertama artikulasi, kedua frasering, ketiga pernapasan, keempat intonasi, kelima sikap badan. Gaya yang digunakan dalam menyanyi lagu daerah adalah kelompok, contohnya unisono atau vokal. Oke, tepuk tangan untuk Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas 8. Anggotanya Jericho, Jaidan, Alfi, Sundari, dan Wadi. Sebagai media bermain, ampar-ampar pisang, cublak-cublak suwek. Sebagai pengiring tari dan pertunjukan, Sajojo. Sebagai sarana upacara adat, musik angklung, musik gondang. Sebagai media penerangan, Soleram, anak kambing saya, Nainam, Kasih Ibu. Teknik yang digunakan dalam bernyanyi lagu daerah, artikulasi, intonasi, pernapasan, gaya badan. Gaya yang digunakan dalam bernyanyi lagu daerah, unisono dan vokabular. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, nah sekarang kita tahap evaluasi ya. Jadi sebagai evaluasi, musik dan lagu-lagu daerah di Indonesia cukup beragam dan memiliki keunikan tersendiri. Ya, jadi memiliki gaya musikal tersendiri dalam menyanyikan lagu daerahnya masing-masing. Gaya musikal dalam bernyanyi lagu tersebut juga membedakan antara lagu daerah yang satu dengan yang lainnya. Sudah cukup jelas ya? Oke. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Tadi kita mulai dengan doa, maka ditutup oleh Islam Sadik berdoa. Silakan. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai.